Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Akademi, kali ini kita akan coba membahas mengenai jenjang karir bagi seorang dosen atau akademisi. Nah, bagi teman-teman yang berkeinginan atau mempunyai minat dalam bidang pengajaran, terutama untuk menjadi seorang dosen, tentu ingin mengetahui bagaimana sih cara untuk menjadi seorang dosen. Bagaimana sih jenjang karir dalam dunia perdosenan di seluruh kampus di Indonesia. Baik, teman-teman perlu mengetahui bahwa syarat utama bagi seorang yang ingin menjadi akademisi atau dosen itu adalah dia harus sudah memiliki gelar seorang magister atau S2 pada bidang apapun, tergantung dengan kemahiran atau keterampilan latar belakang keilmuannya. Jadi yang pertama, dia harus sudah memiliki gelar S2. Kemudian yang kedua adalah seorang dosen juga harus melalui proses, diantaranya adalah tes sehat jasmani rohani, juga kemudian surat bebas narkoba atau bebas dari ketergantungan obat. Nah, seorang yang sudah memiliki gelar S2 atau magister, kemudian juga dia melamar dalam satu institusi perguruan tinggi seperti universitas negeri ataupun universitas swasta, maka dia diharuskan untuk melakukan tes sehat jasmani ataupun rohani dan juga tes bebas narkoba di seluruh rumah sakit di Indonesia. Bisa itu rumah sakit negeri ataupun juga rumah sakit swasta. Jadi itu 2 poin. Yang pertama sudah memiliki gelar S2, yang kedua adalah dia harus melalui atau lulus dari program tes yang dilakukan oleh tiap-tiap universitas. Sesimpel itu sebenarnya syarat untuk menjadi seorang dosen. Hanya kemudian bagaimana seorang dosen itu bisa diakui kualifikasi dan kapabilitasnya. Nah, setelah teman-teman lulus dari tes untuk menjadi seorang dosen, diterima di salah satu institusi, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya nomor induk dosen nasional atau lebih sering disebut atau disingkat dengan NIDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Nah, NIDN ini proses pengusulannya akan diusulkan oleh institusi atau universitas tempat teman-teman nanti bernaung, kemudian diajukan ke kementerian dan memerlukan proses yang mungkin sekitar 2-3 bulan selama syarat-syaratnya seperti ijazah S1, ijazah S2 itu terpenuhi, asli, tidak palsu, kemudian juga dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka teman-teman akan mendapatkan nomor induk dosen nasional. Nah, nomor induk dosen nasional ini sama dengan kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi ibaratnya bagi seorang dosen. Maka ketika seorang dosen sudah memiliki NIDN, dia sudah bisa dipastikan qualified-nya diakui oleh negara. Nah, itu syarat simple, ditambah lagi juga bahwa seorang dosen tidak boleh memiliki keterikatan dengan salah satu institusi. Dia tidak boleh bekerja berbarengan dengan di tempat lain. Jadi harus fokus menjadi seorang akademisi, pengajar dengan jumlah mata kuliah atau mata ajar yang minimal adalah 2 atau 3 mata kuliah per semester. Nah, sekarang bagaimana untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sudah bekerja, memiliki karir di tempat lain tapi juga ingin mengajar. Nah, teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan di tempat lain itu juga bisa mengajar, hanya nanti tidak akan mendapatkan nomor induk dosen nasional, hanya disebut pada sisi lain adalah nomor induk dosen khusus atau NIDK. Statusnya kurang lebih sama dengan NIDN atau nomor induk dosen nasional, hanya perbedaannya diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban, di mana kewajiban mengajarnya tidak setinggi atau tidak sepenuh seorang dosen tetap. Jadi dia adalah dosen tidak tetap. Tapi dosen yang mempunyai NIDN dan NIDK, qualified-nya sama-sama diakui oleh negara. Nah, itu yang teman-teman perlu tahu mengenai jenjang karir awal di
dunia akademisi atau perdosenan. Ketika sudah memiliki gelar S2, kemudian juga mendapatkan nomor induk dosen nasional, teman-teman juga nanti akan mendapatkan kualifikasi lain, yaitu jabatan fungsional atau yang biasa disebut dengan JAFUM. Yang ini bertingkat. Dia dari tingkat pertama adalah asisten ahli ketika dia masuk. Kemudian ketika pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang bertambah, dia memperoleh tingkatan yang lebih atas, yaitu sebagai lektor. Ketika lektor itu sudah terpenuhi, kemudian juga dia melanjutkan ke jenjang doktor, kemudian pengalaman mengajar semakin banyak, penelitiannya semakin banyak, kemudian juga volume pengabdian masyarakat, maka tingkat selanjutnya adalah lektor kepala, baru kemudian guru besar atau profesor. Jadi jenjang setelah NIDN dan NIDK itu jabatan fungsional didapatkan oleh dosen dengan asisten ahli, lektor kepala, kemudian guru besar. Nah, seorang dosen juga akan mendapatkan yang namanya infasing atau penyetaraan dengan golongan yang didapat oleh seorang pegawai negeri sipil. Jadi misalnya teman-teman yang tadi mendapatkan NIDN itu setelah 1 atau 2 tahun akan mendapatkan infasing sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dia peroleh dan juga pengalaman yang telah didapatnya selama mereka mengajar. Nah, mungkin itu aja bahasan singkat mengenai dunia akademisi, jenjang karir perdosenan. Jadi intinya teman-teman semua itu yang minat untuk menjadi dosen sangat terbuka kesempatannya dengan syarat-syarat yang tadi telah saya sebutkan. Nah, mungkin jika nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman atau rekan-rekan tanya di kolom komentar, dan jika merasa informasi ini bisa berguna, mohon di like dan juga share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.